Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil hasil flowchart kami. Yang pertama yaitu ada admin, di mana di admin ini kita melakukan proses login. Selanjutnya, setelah proses login, kita menginput username dan password. Jika tidak, maka Berhasil itu tidak berhasil menginput ulang username dan password. Oke. Baik, yang pertama itu ada admin, di mana pada admin ini kita melakukan proses login. Setelah itu memasukkan username, menginput username dan password. Jika menginput username dan password, jika tidak berhasil maka akan dilakukan penginputan username dan password kembali. Selanjutnya, jika ya, maka akan diarahkan ke TPP, di mana TPP ini ada di huruf A. Selanjutnya, jika tidak, maka diarahkan ke poli umum. Jika ya, maka akan diarahkan ke poliklinik umum. Terus, jika tidak, maka akan diarahkan ke poliklinik mata, yang mana pada poliklinik mata yaitu ada di angka C, di ruang C. Terus, jika tidak, maka selanjutnya jika tidak, maka kita akan diarahkan ke poli gigi, yang mana poli gigi ini berada di angka D. Selanjutnya, jika tidak, maka kita akan diarahkan ke UGD, yang mana pada UGD ini disimbolkan dengan huruf E. Selanjutnya, jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang G. Selanjutnya yaitu di bagian TPP, kita melakukan proses login. Setelah itu setelah itu di sini ada, setelah itu terdapat pasien baru. Jika pasien baru maka akan diarahkan untuk menginput atau membuat nomor rekam medis baru. Jika tidak, maka akan dilakukan registrasi, yang mana pada registrasi ini disimbolkan dengan huruf H. Selanjutnya, setelah itu maka akan dilakukan proses input identitas baru. Selanjutnya dapat pilihan apakah BPJS atau tidak. Jika tidak, maka diarahkan ke umum. Jika ya, maka akan dilakukan proses menginput nomor SEP pasien. Selanjutnya akan dilakukan proses registrasi. Setelah melakukan proses registrasi, di sini terdapat pilihan yaitu poliklinik
polik umum yang disimbolkan dengan angka B. Setelah itu dilakukan setelah itu maka setelah melakukan proses yaitu terdapat pilihan polik umum, selanjutnya kita diarahkan ke UGD, di mana UGD ini disimbolkan dengan huruf E. Selanjutnya di ruang poliklinik umum yang disimbolkan dengan huruf B, pertama-tama yaitu kita melakukan proses login, terus selanjutnya kita diarahkan untuk menginput data pemeriksaan. Setelah menginput data pemeriksaan, maka akan dilakukan proses atau pengolahan yaitu hasil pemeriksaan. Jika tidak, maka akan diarahkan ke rawat inap. Di sini di rawat inap terdapat pilihan jika ya, maka akan diarahkan ke ruang F, di mana ruang F ini adalah ruang TP2RI. Selanjutnya, jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang J, yang mana ruang J ini adalah apotik. Selanjutnya, yaitu poliklinik mata. Di poliklinik mata, yaitu kita melakukan proses login. Setelah login, maka akan dilakukan penginputan data pemeriksaan. Selanjutnya, dilakukan proses pengolahan yaitu hasil pemeriksaan. Selanjutnya, setelah itu maka setelah proses hasil pemeriksaan selanjutnya yaitu di sini terdapat pilihan yaitu apakah akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jika ya, maka akan diarahkan ke ruang M, yang mana ruang M ini merupakan ruang radiologi. Jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang rawat inap. Jika di sini terdapat pilihan yaitu jika ingin dirawat inap, maka selanjutnya akan diarahkan ke ruang F, yang mana ruang F ini merupakan ruang TP2RI. Jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang J, yaitu apotik. Selanjutnya yaitu poliklinik gigi. Yang pertama yaitu kita login. Setelah login maka akan dilakukan proses penginputan data pemeriksaan. Setelah itu akan dilakukan proses hasil pemeriksaan, di mana di sini terdapat pilihan jika ingin melakukan pemeriksaan penunjang maka akan diarahkan ke ruang M. Ruang M ini merupakan ruang radiologi. Selanjutnya jika tidak maka akan diarahkan ke rawat inap, yang mana pada rawat inap ini terdapat pilihan jika ya maka akan diarahkan ke ruang TP2RI. Jika tidak maka akan diarahkan ke ruang J yaitu apotik. Selanjutnya yaitu UGD. Yang pertama yaitu melakukan proses login. Selanjutnya setelah proses login maka akan dilakukan proses observasi pasien. Setelah observasi pasien, selanjutnya dilakukan proses ditindaki. Setelah itu
Setelah ditindaki, maka akan dilakukan proses input diagnosa. Setelah input diagnosa, di sini terdapat pilihan, yaitu jika ingin melakukan pemeriksaan penunjang, maka akan diarahkan ke ruang M, yaitu ruang radiologi. Jika tidak, maka akan diarahkan ke rawat inap, di mana di rawat inap ini terdapat pilihan jika ingin dirawat inap, maka diarahkan ke ruang F, yaitu ruang TP2RI, untuk melakukan pendaftaran rawat inap. Jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang J, yaitu ruang apotik. Selanjutnya yaitu TP2RI. Yang pertama yaitu kita melakukan proses login. Selanjutnya setelah login maka akan dilakukan proses, yaitu di sini proses login maka akan dilakukan input data dari ruang UGD atau rawat jalan. Setelah menginput data dari UGD dan rawat jalan, maka akan dilakukan proses, yaitu diarahkan ke proses, yaitu ruangan, kelas, dan bangsal. Setelah itu maka akan dilakukan proses input. Setelah proses input maka akan dilakukan proses registrasi. Setelah registrasi maka akan diarahkan ke ruang rawat inap, yaitu ruang G. Selanjutnya yaitu rawat inap. Yang pertama-tama yaitu kita login. Setelah login kita melakukan proses atau memasukkan kelas, bangsal atau apa dibilang Cindy? VIP. Aduh, tunggu ulangi. Selanjutnya di sini ada rawat inap. Pertama kita melakukan proses login, lalu di sini kita melakukan proses penginputan kelas, apakah itu kelas bangsal VIP. Selanjutnya dilakukan proses input diagnosa. Setelah melakukan proses input diagnosa, akan selanjutnya dilakukan input tindakan, di mana setelah melakukan input tindakan di sini akan diarahkan terdapat pilihan, yaitu jika ingin melakukan pemeriksaan penunjang maka akan diarahkan ke ruang M, yaitu ruang radiologi. Jika tidak, maka akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu operasi, di mana pada operasi ini terdapat pilihan jika ya, maka akan diarahkan ke ruang N, yaitu ruang operasi. Jika tidak, maka akan dilakukan proses yaitu ke ruang perawatan. Selanjutnya, setelah melakukan proses ke ruang perawatan, maka di sini terdapat pilihan, yaitu apakah pasien sudah sembuh atau tidak. Jika sudah sembuh maka maka diarahkan ke ruang H, yaitu ruang filing. Jika tidak, maka akan diarahkan ke ruang H atau filing. Selanjutnya di ruang filing pertama-tama yaitu melakukan proses login. Setelah itu akan dilakukan proses di mana
Proses selanjutnya di mana di sini terdapat pilihan yaitu berkas keluar. Jika ya, maka dilakukan proses yaitu mencari berkas rekam medis yang dibutuhkan. Jika tidak, maka dilakukan proses yaitu berkas rekam medis disimpan kembali. Setelah proses mencari berkas rekam medis yang dibutuhkan, selanjutnya di sini terdapat dilakukan proses yaitu di sini terdapat pilihan jika ditemukan atau tidak, maka jika tidak ditemukan, maka dilakukan proses yaitu dimonitoring. Jika ya, maka akan dilakukan proses yaitu membawa berkas ke unit yang membutuhkan. Setelah itu, selanjutnya di sini akan diarahkan jika polik umum, maka jika polik umum atau ya, maka diarahkan ke ruang B yaitu polik umum. Jika tidak, maka diarahkan ke polimata. Di mana di polimata ini terdapat pilihan jika ya, maka diarahkan ke ruang C yaitu polikmata. Jika tidak, maka diarahkan yaitu ke polik gigi, di mana pada polik gigi ini terdapat pilihan jika ya, maka akan diarahkan ke polik gigi. Jika tidak, maka akan diarahkan ke UGD, di mana di UGD ini terdapat pilihan yaitu jika ya, maka diarahkan ke ruang E yaitu UGD. Jika tidak, maka diarahkan ke ruang F yaitu TP2RI. Selanjutnya yaitu ruang rekam medis. Yang pertama yaitu kita melakukan proses login. Setelah login, maka akan dilakukan proses yaitu BRM. Setelah proses BRM, maka dilakukan proses penginputan diagnosa. Setelah penginputan diagnosa, selanjutnya yaitu menginput tindakan. Setelah menginput tindakan, maka dilakukan penginputan tindakan penunjang. Selanjutnya, setelah melakukan input tindakan penunjang, maka dilakukan proses yaitu menetapkan coding diagnosa dan tindakan atau pemeriksaan penunjang. Setelah itu, maka dilakukan proses yaitu input kode diagnosa dan tindakan. Setelah menginput kode diagnosa dan tindakan, maka selanjutnya yaitu ruang apotik. Yang pertama itu kita melakukan proses login. Setelah itu akan dilakukan yaitu proses input data obat. Setelah proses input data obat, Bukan maka input di situ. input ini kah? Output kah? Oh, Caca input itu. Setelah input data obat, maka dilakukan proses mengambil obat sesuai dengan resep dokter. Setelah itu melakukan setelah itu melakukan proses obat. Setelah melakukan proses obat, selanjutnya yaitu dilakukan proses menghitung stok obat. Setelah dilakukan proses menghitung stok obat, selanjutnya akan diinput stok. Setelah itu selesai. Selanjutnya yaitu laboratorium. Yang pertama yaitu melakukan proses login.
Setelah login, maka dilakukan proses surat pengantaran dari poliklinik atau rawat inap. Selanjutnya akan dilakukan proses pemeriksaan lab. Setelah melakukan proses pemeriksaan lab, maka akan dilakukan proses selanjutnya. Setelah melakukan proses pemeriksaan lab, maka akan dilakukan proses hasil pemeriksaan, yang mana pada proses hasil pemeriksaan ini terdapat pilihan yaitu yaitu polik mata. Jika ya, maka akan diarahkan ke ruang B yaitu polik umum. Jika tidak, maka akan diarahkan ke polik dilakukan yaitu jika tidak, maka diarahkan ke polik gigi, di mana pada polik gigi ini terdapat pilihan yaitu jika ya, maka diarahkan ke ruang C yaitu polik mata. Jika tidak, maka diarahkan ke UGD, di mana di UGD ini jika ya terdapat pilihan yaitu jika ya, maka diarahkan ke ruang D yaitu polik gigi. Jika tidak, maka diarahkan ke ruang G yaitu rawat inap. Selanjutnya yaitu kasir. Yang pertama yaitu kita melakukan proses login. Setelah itu dilakukan proses admisi. Setelah proses admisi di sini terdapat pilihan jika BPJS atau ya, maka akan dilakukan proses yaitu selesai. Jika tidak, maka akan dilakukan jika tidak apa misalnya mau dibilang nih BPJS ya selesai, tidak umum. Pembayaran umum kayaknya. Pembayaran umum. Jika tidak, maka akan dilakukan proses pembayaran umum. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran pasien sesuai layanan. Setelah itu, maka dilakukan proses pemberian nota dan selesai. Selanjutnya di ruang radiologi. Yang pertama yaitu melakukan proses login. Setelah login, melakukan proses yaitu surat permintaan. Setelah proses surat permintaan, maka dilakukan proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan, maka dilakukan yaitu menginput data. Setelah menginput data, maka dilakukan proses yaitu setelah melakukan proses hasil, maka akan dilakukan proses simpan data. Ruang selanjutnya yaitu operasi. Yang pertama yaitu melakukan login. Yang pertama yaitu login terus setelah login maka akan dilakukan proses yaitu surat informan consent. Setelah melakukan proses yaitu surat informan consent, maka dilakukan proses observasi. Setelah melakukan proses observasi, maka akan dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya setelah tindakan operasi, maka dilakukan proses yaitu
setelah operasi, yang mana pada setelah operasi ini terdapat pilihan jika meninggal, terdapat pilihan apakah pasien meninggal. Jika tidak, maka akan dilakukan proses yaitu ke ruang ICU. Jika ya, maka dilakukan proses yaitu ke ruang jenazah. Selanjutnya yaitu ruang ICU. Yang pertama yaitu kita melakukan proses login. Setelah proses login, maka dilakukan proses yaitu serah terima PPJP. Setelah melakukan proses serah terima PPJ, maka dilakukan proses yaitu pemberian asuhan. Selanjutnya yaitu dilakukan proses tindakan ICU, di mana di sini terdapat pilihan jika pasien. Selanjutnya di sini terdapat pilihan yaitu jika pasien meninggal atau ya, maka akan dilakukan proses ke ruang jenazah. Jika tidak, maka dilakukan proses yaitu ke ruang rawat inap atau disimbolkan dengan huruf G. Selanjutnya yaitu ruang Machu Picchu. Yang pertama yaitu melakukan proses login. Setelah melakukan proses login, maka dilakukan input data. Setelah input data, maka dilakukan proses diarahkan ke proses unit perawatan. Di mana pada proses unit perawatan di sini terdapat pilihan jika pasien sudah stabil atau ya, maka diarahkan ke ruang J, yang mana pada ruang J ini merupakan ruang apotik. Jika tidak, maka diarahkan ke ruang G, yaitu ruang rawat inap. Dan yang terakhir yaitu ruang kamar jenazah. Yang pertama yaitu melakukan proses login. Setelah login, maka dilakukan input data kematian. Setelah melakukan input data kematian, maka akan dilakukan proses data kematian.